Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanjung Anita Sari Indah Kusumaningrum dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah promosi kesehatan. Pada mata kuliah tersebut diajarkan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah tersebut, yakni mata kuliah tersebut membahas mengenai bagaimana merancang suatu pendidikan kesehatan agar pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat berubah perilakunya dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Selanjutnya saya akan bercerita mengenai capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan. Pada mata kuliah promosi kesehatan terdiri dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan promosi kesehatan yang meliputi definisi, ruang lingkup maupun bentuk promosi kesehatan. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan metode, media maupun pesan promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan tersebut terdiri dari 3 metode, yaitu metode individu, kelompok maupun masyarakat, serta medianya terdiri dari media massa, media elektronik maupun audiovisual. Yang selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana promosi kesehatan di berbagai tatanan yang meliputi tatanan sekolah, pelayanan kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit, serta di tempat kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yang keempat, yakni mahasiswa mampu menganalisis metode, media promosi kesehatan, serta pesan kesehatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan kesehatan di berbagai tatanan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yang kelima, yakni mahasiswa mampu merancang satuan acara pendidikan kesehatan yang terdiri dari alasan mengapa mereka melakukan pendidikan kesehatan di tempat tersebut berdasarkan masalah yang mereka temui di masyarakat, dan mahasiswa akan membuat suatu metode dan media promosi kesehatan serta membuat rancangan pesan kesehatan sesuai dengan masalah yang mereka temui di masyarakat. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan tersebut, saya memberikan materi pembelajaran mengenai definisi promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan, bentuk promosi kesehatan, metode promosi kesehatan, media promosi kesehatan, pesan kesehatan, konsumen insight dalam pesan kesehatan, serta promosi kesehatan di berbagai tatanan yang meliputi sekolah, pelayanan kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, maupun tempat kerja. Selanjutnya, materi pembelajarannya meliputi kompetensi petugas promosi kesehatan, dan mahasiswa akan diajarkan mengenai bagaimana membuat satuan acara pendidikan kesehatan, serta tujuan dan sasaran pendidikan kesehatan. Metode perkuliahan yang saya gunakan pada mata kuliah promosi kesehatan yakni active learning. Pada subpokok bahasan mengenai promosi kesehatan, metode, media, dan pesan kesehatan, serta promosi kesehatan di berbagai tatanan, saya menggunakan metode diskusi kelompok, yang mana nanti mahasiswa membahas bagaimana bentuk promosi kesehatan di berbagai tatanan tersebut, baik di rumah sakit, sekolah, puskesmas, maupun di tempat kerja. Sementara mahasiswa menggunakan metode perkuliahan berbasis studi kasus, yang mana itu nanti mahasiswa menganalisis promosi kesehatan di berbagai tatanan tadi yang meliputi sekolah, tempat kerja, kemudian pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas berdasarkan situasi yang ada di dunia nyata ataupun di masyarakat. Yang terakhir, mahasiswa pada subpokok bahasan mengenai satuan acara pendidikan kesehatan, di situ mahasiswa saya minta untuk merancang suatu satuan acara pendidikan kesehatan dengan topik yang berdasarkan masalah kesehatan yang mereka temui di masyarakat. Nanti mahasiswa akan menemukan masalah kesehatan apa yang ada di masyarakat sekitar, kemudian mahasiswa akan merancang suatu pendidikan kesehatan untuk mengantisipasi atau menanggulangi masalah kesehatan di wilayah tersebut dengan membuat terlebih dahulu satuan acara pendidikan kesehatan. Pada satuan acara pendidikan kesehatan tersebut, mahasiswa juga saya minta untuk membuat latar belakang mengapa mereka melakukan pendidikan kesehatan dengan topik yang mereka bahas di satuan acara pendidikan. Kemudian mahasiswa akan membuat tujuan pendidikan kesehatan, dan mahasiswa akan memilih metode dan media pendidikan kesehatan sesuai dengan berapa jumlah sasaran, kemudian karakteristik sasaran dan kebutuhan sasaran. Yang menariknya di sini adalah mahasiswa juga membuat pesan kesehatan yang berupa konsumen insight berdasarkan hasil analisis maupun observasi mahasiswa berdasarkan pola pikir masyarakat terkait dengan perilaku kesehatan yang akan mereka berikan edukasi.
Pada mata kuliah promosi kesehatan ini, saya memberikan penugasan meliputi mahasiswa, akan saya minta untuk berdiskusi, menyelesaikan sebuah kasus mengenai promosi kesehatan di berbagai tatanan yang meliputi sekolah, pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, maupun di tempat kerja. Kemudian penugasan yang kedua, mahasiswa saya minta untuk merancang satuan acara pendidikan kesehatan dan mengimplementasikan pendidikan kesehatan berdasarkan satuan acara pendidikan kesehatan yang mereka buat dan dilanjutkan sampai ke evaluasi pendidikan kesehatan. Pada mata kuliah promosi kesehatan terdapat berbagai macam indikator. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan promosi kesehatan, kemudian metode, media, pesan kesehatan, promosi kesehatan di berbagai tatanan sampai pesan kesehatan. Saya menggunakan instrumen penilaian rubrik. Kemudian pada aspek menganalisis kompetensi petugas promosi kesehatan di berbagai tatanan, saya menggunakan rubrik juga. Dan yang terakhir yaitu pada saat perancangan satuan acara pendidikan kesehatan, implementasi pendidikan kesehatan berdasarkan satuan acara pendidikan kesehatan, serta evaluasi pendidikan kesehatan, saya menggunakan instrumen penilaian berupa portofolio. Berikut adalah interaksi antara saya dengan mahasiswa pada saat mata kuliah promosi kesehatan, khususnya pada materi mengenai promosi kesehatan di berbagai tatanan, khususnya adalah di pelayanan kesehatan yakni rumah sakit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar mata kuliah promosi kesehatan? Ya, Ibu, bismillah. Siap ya. Oke, untuk supaya lebih siap lagi, kita peregangan terlebih dahulu biar nanti lebih segar, lebih konsentrasi. Karena ini pagi hari, saya yakin Anda juga pasti belum melakukan peregangan karena ini kita jam 7 pagi sudah melakukan perkuliahan. Kita mulai peregangan terlebih dahulu. Peregangan ini itu peregangan yang sangat mudah karena Anda cukup duduk di tempat saja. Duduk di tempat, kemudian ikuti apa yang saya minta seperti itu. Gerakan yang pertama, silakan Anda kedip-kedipkan mata. Ya, kita mulai dari yang pertama, kita lakukan selama 8 hitungan. Oke, kita bisa mulai. Kedipkan mata, matanya ditutup dulu, kemudian tahan selama 2 detik, kemudian dibuka kembali ya matanya. Kita mulai. Kedipkan mata, tutup matanya. Buka kembali, kemudian pandang jauh ke depan selama 8 detik. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya Anda bisa duduk. Kemudian apakah terlihat gambar saya? Di sini ada bahu. Coba Anda gerakan bahu ini ke depan dulu 8 hitungan. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana rasanya? Lumayan ya, yang tadi malam mungkin salah tidur, keju-keju gitu ya. Semoga ini sudah nggak keju lagi, bisa beraktivitas, ikut mata kuliah promosi kesehatan. Yang mana kalau mata kuliah promosi kesehatan itu tidak hanya cuap-cuap ya, tapi Anda juga harus mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari pola hidup sehat. Salah satunya dengan aktivitas fisik, jadi Anda setiap bangun tidur juga harus melakukan yang namanya peregangan. Dan juga pada saat Anda kuliah nih, Anda menghadapi laptop ya, menghadapi laptop terus-menerus 24 jam bahkan. Nah, di situ Anda harus melakukan yang namanya senam peregangan terlebih dahulu. Terutama mata ya, jadi kedipkan dulu, kemudian habis itu tutup, kedipkan lagi. Oke, kita akan mulai. Kita share screen dulu ya. Oke, baik. Pada mata kuliah hari ini ya, sub pokok bahasan yang akan saya sajikan adalah mengenai promosi kesehatan, khususnya di pelayanan kesehatan ya. Jadi Anda pernah menjumpai dimanapun Anda berada ya, Anda di wilayah desa, kota, semuanya itu ada yang namanya pelayanan kesehatan.
Nah, pelayanan kesehatan itu ada dua ya. Jadi kita bisa pernah mendengar yang namanya rumah sakit, pernah mendengar yang namanya ada puskesmas. Nah, kalau kita core-nya di kesehatan masyarakat, itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu promosi kesehatan di puskesmas tadi maupun di rumah sakit. Kita akan lihat bagaimana rancangan pada mata kuliah Promkes, khususnya pada subpokok bahasan Promkes di pelayanan kesehatan. Ini dia CPMK-nya, ada capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini, yaitu setelah mempelajari subpokok mengenai promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, diharapkan mahasiswa mampu, di sini saya garis bawahi, menganalisis metode, media, dan pesan kesehatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran saat mahasiswa melakukan pendidikan kesehatan di berbagai tatanan. Ingat ya, di berbagai tatanan, dengan sub CPMK-nya nanti Anda setelah kuliah hari ini, Anda mampu menjelaskan bentuk promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas maupun di rumah sakit. Setelah itu, setelah Anda memahami apa itu bentuk promosi kesehatan, Anda akan memahami pula dan mampu menganalisis metodenya apa nih. Metodenya, selain itu ada medianya dan pesan kesehatannya apa nih pada saat kita menyampaikan pendidikan kesehatan pada tatanan pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya indikatornya. Nah, pada kita saat melakukan upaya ya perkuliahan itu ada indikatornya. Jadi saat perkuliahan ada indikatornya. Ini adalah contohnya ya, pada perkuliahan hari ini menjelaskan bentuk promosi kesehatan di pelayanan kesehatan. Kemudian tentunya juga indikator keberhasilannya adalah mahasiswa dapat menganalisis metode, media, pesan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit. Materi perkuliahannya apa aja, Bu? Nah, di sini kita bisa lihat materi perkuliahannya ada 3 ya, subpokok besarnya. Jadi nanti ada definisi promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, kemudian peluang promosi kesehatan di pelayanan kesehatan itu apa saja, sampai ke contoh promosi kesehatan di pelayanan kesehatan. Ini materi perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya kegiatan perkuliahan kita meliputi apersepsi. Nanti saya menyampaikan materi terlebih dahulu, dilanjutkan nanti Anda diskusi kelompok ya. Pada sesi Zoom ini saya akan buat record room-nya menjadi 6 kelompok. Kemudian Anda mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan terakhir nanti ada siswa menyimpulkan materi, refleksi, dan nanti saya akan beri penugasan di akhir sesi. Ini runtutan perkuliahan kita pada hari ini. Ruang lingkup penilaiannya seperti apa, Bu? Nah, misalkan Anda bertanya seperti itu, nah di sini ruang lingkup penilaiannya pada saat Anda berdiskusi mengenai bentuk promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, setelah itu Anda mempresentasikan dan saya nilai dalam bentuk instrumen penilaian rubrik ya. Kemudian nanti yang aspek kedua, saat Anda saya minta untuk menganalisis kasus promosi kesehatan di pelayanan kesehatan, ini tugasnya ya nanti ya. Anda akan mengumpulkan hasil analisisnya dan saya nilai juga dengan instrumen penilaian. Seperti itu untuk ruang lingkup dan teknik penilaiannya. Kemudian untuk materi, nah kita masuk ke materi. Anda harus cermati bersama. Saya jelaskan kembali bahwa promosi kesehatan di berbagai tatanan itu lingkupnya sangat luas. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa bahwa seperti ini, promosi kesehatan itu tidak hanya penyuluhan. Promosi kesehatan tidak saklek harus dilakukan di A, B, dan C misalnya. Promosi kesehatan bisa dilakukan di berbagai setting atau tatanan. Ya, yang Anda ketahui ada setting sekolah, kemudian ada setting pelayanan kesehatan, ada setting tempat kerja. Yang kita pelajari hari ini adalah setting di pelayanan kesehatan. Di sini sudah tertulis bahwa ini definisinya, promosi kesehatan di pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Kepada siapa? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Kepada siapa kita akan melakukan upaya promosi kesehatan? Misalkan kita sebagai pelayanan kesehatan di sana. Nah, di situ kita menuju kepada satu pasien tentunya. Karena biasanya masyarakat yang di sana itu dia mengeluhkan rasa sakitnya. Berarti dia termasuk pasien. Kita melakukan upaya apa nih? Bu, kenapa pasien itu dilakukan upaya promosi kesehatan?
Kok bukan kuratif, Bu, tidak dikasih obat? Ingat, kita kesehatan masyarakat. Pasien juga membutuhkan promosi kesehatan. Promosi kesehatan untuk pasien itu agar pasien mampu mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya. Mereka butuh yang namanya dukungan. Ada dukungan informasi, ada dukungan sosial. Ya, dukungan informasi kayak gimana, Bu? Nah, saat misalkan bertemu dengan pasien, Anda bisa menjelaskan dengan media yang Anda buat, baik berupa flyer ya, kemudian leaflet, poster, lembar balik mengenai penyakit yang dialami sesuai dengan diagnosis dari dokter. Itu Anda bisa melakukan promosi kepada kesehatan kepada mereka. Kita beri semangat, kita beri motivasi, itu juga sudah termasuk promosi kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, apakah hanya kepada pasien, Bu, kan gitu ya? Promosi kesehatan di pelayanan kesehatan tidak hanya kepada pasien. Ingat, di pelayanan kesehatan itu orangnya ada banyak ya. Tidak hanya pasien. Ada siapa di sana? Ada masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit. Ada keluarga pasien. Ada tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Ada tukang parkir. Ada tukang yang membersihkan taman dan seterusnya. Mereka semua adalah termasuk masyarakat yang ada di pelayanan kesehatan. Oleh karena itu mereka menjadi ranah bagian kita untuk dilakukan yang namanya promosi kesehatan di pelayanan kesehatan. Khususnya misalkan, Bu, kok keluarga pasien juga bisa dilakukan promosi kesehatan? Bisa ya, karena misalkan ada seseorang, dia pergi ke pelayanan kesehatan mengeluhkan ada sakit tertentu. Kemudian dia diantar oleh keluarganya. Keluarganya ikut nunggu di ruang pendaftaran. Keluarganya ikut nunggu ya di luar pelayanan kesehatan tadi, di tamannya dan seterusnya. Apakah mereka tidak diam saja? Mereka pasti akan mencari informasi-informasi yang bisa mereka baca sambil nunggu keluarganya yang sedang diperiksa. Itu yang perlu dimanfaatkan oleh kita sebagai petugas kesehatan supaya nanti informasi-informasi kesehatan bisa disampaikan melalui keluarga pasien tadi. Bahkan sampai nanti keluarga pasien nganter ke dalam pada saat konsultasi, bisa juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk informasi sesuai dengan penyakit yang dialami oleh keluarga pasien tersebut. Kemudian untuk misalkan tadi Ibu menyebutkan ada yang namanya tukang parkir ya. Kemudian ada namanya yang petugas taman, ada namanya cleaning service. Kenapa itu perlu dilakukan promosi? Bukan seperti itu pertanyaan. Ya, nanti Anda akan dapat mendiskusikan hal tersebut. Ya, salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah mereka semua bisa dilakukan upaya promosi kesehatan. Misalkan apa? Cuci tangan pakai sabun. Ya, karena mereka bekerja di wilayah yang beresiko ya, beresiko terkontaminasi mikroorganisme dan seterusnya, maka mereka bisa kita berikan upaya promosi kesehatan agar mereka cuci tangan pakai sabun, pakai alat pelindung diri ya, supaya mereka tetap sehat ya, seperti itu. Oke. Dan biasanya di puskesmas itu juga ada yang namanya promosi kesehatan ke masyarakat ya, untuk yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang penting ya sebagai UKP, upaya kesehatan, pelayanan kesehatan primer. Di situ ada yang namanya kita menjangkau masyarakat supaya masyarakatnya berdaya ya, supaya bisa mengembangkan juga yang namanya UKBM. Kemudian kita isi bersama ya, di sini ada peluang promosi kesehatan. Jadi sebenarnya promosi kesehatan di pelayanan kesehatan itu mencakup ada dua peluang ya. Kita bisa melakukan namanya peluang promosi kesehatan di dalam gedung dan promosi kesehatan di luar gedung. Di sini saya tuliskan, ayo kita isi bersama. Siapa bisa menyebutkan kalau di dalam gedung itu meliputi apa saja ya promosi kesehatan? Bisa dilakukan di mana saja? Ada yang bisa memberikan argumennya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan. Bisa raise hand atau langsung on mic, silakan. Oke, Mbak Ade Madonna mengungkapkan di ruang pendaftaran. Right, betul ya, bisa di ruang pendaftaran. Nanti kita akan diskusi lagi. Ya, kita bagi kelompok di ruang pendaftaran, nanti Anda akan berdiskusi apa nih bentuk promosinya. Terima kasih Mbak Ade, bagus ya, betul jawabannya. Kemudian yang lainnya, silahkan contoh yang lainnya di dalam gedung.
Izin menjawab di ruang tunggu, Bu. Di ruang tunggu. Oke, betul Mbak Jauharotul. Ada lagi yang berargumen, memberi contoh di dalam gedung apa? Boleh loh juga di luar gedung, silahkan. Ruang pemeriksaan masuk nggak, Bu? Masuk, betul Mbak Nur Hafizah. Oke, Mbak Nur Hafizah tadi di ruang pemeriksaan. Oke, betul sekali. Yang lainnya? Mungkin di kamar mandi atau mungkin di luar. Tadi sempat terputus Mbak Anggita. Di WC ya, atau kamar mandi, dan di Parkiran, Bu. di parkiran. Biasanya dipasang poster. Oke, betul ya. Jadi ada namanya di tempat parkir. Tempat parkir, kemudian ini di kamar mandi ya. Selanjutnya, apakah masih ada lagi atau cukup ini? Ya, siapa ini? Anis, Mbak Bu. Anis. Oke, Mbak Anis, deh. Biasanya itu kan pintunya kaca, Bu. Terus di pintu kaca itu ada kayak memakai masker gitu, Bu. Pintu kaca yang di sebelah? Yang di luarnya, Bu. Jadi sebelum masuk itu kan kelihatan dari luar gitu. Oke, berarti itu masuknya di sini ya, masuk dalam gedung juga, tapi mungkin di bagian dinding ya, dinding. Iya. Dinding pelayanan kesehatan. Oke, betul juga ini. Good ya Mbak Anis. Tadi Mbak Jauharotul balapan nih sama Mbak Anis, silahkan Mbak Jauharotul. Iya, Bu. Kalau misalkan di kantin rumah sakit, Bu. Iya, betul juga, itu di kantin rumah sakit ya, tempat dimana kita juga mencari konsumsi saat kita lapar. Kantin, betul. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Tuti, di mana Mbak Tuti? Di taman rumah sakit biasanya ada. Oke, di taman ya. Di taman pelayanan kesehatan. Oke. Oke, betul juga Mbak Tuti. Aku kalau di apotek, Bu. Nah, betul di apotek ya. Nah, di apotek. Selanjutnya kalau habis dari apotek keluar kan ya, kalau sudah selesai, atau misalkan mau ke toilet ya ke kamar mandi. Kemudian kalau udah selesai maka bisa keluar ketemu tempat parkir, ini sudah. Kemudian kalau lapar kita ke kantin, kemudian kalau mau lihat-lihat foto-foto atau apa kita bisa ke taman pelayanan kesehatan ya. Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita lakukan promosi kesehatan di sana? Kira-kira gimana lagi? Izin menjawab, Bu. Kalau di lobi rumah sakit atau puskesmas itu gimana, Bu? Oke, Misalnya di situ betul. buat transit. Ruang transit, lobby ya, lobby pelayanan kesehatan atau tempat transit ya. Oke, good Mbak Lutfi Anissa. Kalau misalkan yang ada yang menginap itu di rumah sakit, dia masuk ke ruang rawat inap, keluarganya nungguin, kemudian dia mau melakukan ibadah, berarti di mana tuh pemeriksaan? Di musola, Bu. Di musola, betul ya. Pokoknya semua hal ya, semua aspek, semua sudut ruangan yang ada di pelayanan kesehatan, yang mana itu biasanya tempat lalu lalang atau biasa tempat mereka ada di situ, misalkan keluarganya nungguin di sana, petugas kesehatan ada di sana, maka itu bisa kita lakukan promosi kesehatan ya, seperti itu. Ini jawaban rangkuman dari Anda ya, jadi bukan dari saya, ini betul semua. Oke, good ya. Setelah selesai di dalam gedung dan luar gedung, kita akan masuk ke sesi diskusi. Oke. Jadi saya minta untuk dibagi menjadi 6 kelompok. Kemarin sudah saya informasikan ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Ini saya buat breakout room-nya dulu. Ya, jadi 6 kelompok. Jadi saya nanti akan breakout room-nya sesuai dengan jumlah kelompok. Kelompoknya tadi ada 6, saya buat 6. Saya minta Anda berdiskusi. Saya beri waktu adalah 5 menit. Ya, nanti setelah 5 menit, nanti Anda langsung balik ke main room dan ini akan tertutup otomatis. Seperti itu. Oke. Ini sudah saya open
open all rooms, Anda bisa mulai join. Silakan join ke roomnya masing-masing. Oke, Bu. Baik, Bu. Jadi gimana teman-teman? Berarti jenisnya kalau misalkan di apotek tuh untuk sosialisasi gitu, menurut teman-teman gimana? Apa efektifkah atau bisa di apotek melakukan sosialisasi? Kalau aku tadi metodenya itu kan yang itu kan kayak sosialisasi penyuluhan gitu tentang pil KB ya. Iya nggak tadi? Oh, berarti ya penggunaan. Ya, penggunaan obat KB. Mungkin bisa ini sih, sosialisasi bisa juga sih kalau menurutku. Terus nanti medianya juga bisa ada pamflet, poster, sama spanduk itu tadi ya. Selanjutnya kelompok 3. Siapa nih yang mau presentasi kelompok 3? Adalah di ruang rawat inap pasien. Baik Ibu, izin. Oke, Mas Anton Sujarwo, silakan. Ya Bu. Tadi mengenai di ruang rawat pasien, dikarenakan di ruang rawat pasien itu terkadang itu ada keluarga yang menjenguk, jadi kami ada dapat 2, yaitu individu dan kelompok. Yang pertama itu mengenai perihal individu Ibu. Metode yang digunakan adalah bimbingan atau penyuluhan. Dalam hal ini kita bisa melakukan demonstrasi peragaan terhadap pasien. Kemudian untuk medianya sendiri kita menggunakan alat peraga Ibu, dan juga mungkin bisa juga dengan poster. Contohnya Ibu, ketika mungkin pasien mengalami habis operasi gigi atau seperti itu Ibu, kemudian nanti dokternya bisa kita bisa mempraktekkan mungkin bagiannya sakitnya itu di sebelah sini, kemudian bagaimana sih kita bisa mengurangi sakitnya. Kemudian juga untuk pesan yang ingin disampaikan Ibu, dalam hal ini edukasi yang sesuai dengan keadaan individu atau sesuai dengan keluhan dari penyakitnya, seperti itu Ibu. Kemudian untuk yang kelompok, di sini kita bisa menggunakan diskusi kelompok atau ceramah ketika terdapat pasien. Kemudian juga kita untuk medianya menggunakan poster atau pamflet. Kemudian juga untuk pesannya yang disampaikan ini lebih ke, yang pertama lebih ke etika berkunjung. Kemudian juga untuk keluarga pasien untuk mengerti bahwasanya keadaan pasien sebenarnya bagaimana, seperti itu. Jadi sudah bagus ya. Jadi betul kalau di ruang rawat inap pasti ada pasiennya, ada keluarganya. Kecuali memang pasien tersebut tidak boleh dijenguk ya. Nah, setelah itu nanti kalau dengan tujuan 2 sasaran, nah kita harus memilih metode dan medianya yang menyesuaikan sasaran tadi ya. Betul disampaikan Mas Anton dan kelompoknya. Oke, Anda sudah diskusi, selanjutnya kita refleksi ya. Karena sudah di penghujung materi, kita refleksi dulu. Saya bertanya kepada Anda nih sebagai mahasiswa. Misalkan Anda nanti ya menjadi petugas kesehatan, kemudian Anda sudah belajar ini, pelajaran apa sih yang Anda petik dari diskusi kita maupun penjelasan saya mengenai prokes di pelayanan kesehatan? Anggita Cinderella izin menjawab Bu. Oke, Mbak Anggita. Promosi kesehatan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk sasaran promosi kesehatan di pelayanan kesehatan itu siapapun yang mengunjungi pelayanan kesehatan itu bisa dijadikan sasaran. Oke, kemudian selanjutnya adalah sesi penugasan. Saya akan memberikan informasi tentang penugasan yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan 2 hari setelah hari ini ya. Demikian deskripsi saya mengenai mata kuliah promosi kesehatan beserta interaksi saya dengan mahasiswa pada saat mengajarkan mengenai mata kuliah promosi kesehatan. Semoga sehat selalu, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.